Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kemagnetan dan penerapan dalam produk teknologi. Tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat medan magnet bumi bagi migrasi hewan dengan benar setelah melakukan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep medan magnet dan induksi elektromagnetik dalam teknologi dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnet dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang kedua, yaitu teori dasar kemagnetan. Dan yang ketiga, yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Migrasi merupakan pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lain dan kembali lagi ke tempat semula, misalnya migrasi burung. Pada saat melakukan migrasi, burung memanfaatkan kekuatan medan magnet bumi. Namun, reaksi medan magnet bumi pada mata setiap burung berbeda, tergantung arah putaran medan magnet. Hewan-hewan yang melakukan migrasi antara lain yaitu burung, ikan salmon, penyu lobster, dan paus. Selain memanfaatkan medan magnet bumi, migrasi hewan juga dibantu oleh matahari dan gugusan bintang. Nah, mengapa burung dapat memanfaatkan medan magnet bumi? Apa fungsi medan magnet bumi bagi burung saat bermigrasi? Apa peran matahari dan gugusan bintang saat burung bermigrasi? Selain bermanfaat dalam migrasi hewan, medan magnet bumi juga berperan dalam fenomena seperti aurora. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi tersebut bersifat magnetik sehingga dapat menimbulkan gaya magnet. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan, dan kemagnetan dalam produk teknologi, nah silakan teman-teman untuk menyimak materi berikut ini. Nah, sebelum teman-teman menyimaknya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Materi yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Hewan melakukan migrasi untuk mencari makanan atau untuk bereproduksi. Migrasi hewan biasanya menempuh jarak yang jauh. Walaupun menempuh jarak jauh, tetapi hewan-hewan tersebut dapat menentukan arah dengan benar hingga dapat sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut dapat berlangsung karena adanya sistem navigasi yang membantu hewan dalam menentukan arah saat bermigrasi. Navigasi yang biasanya berperan membantu dalam migrasi hewan adalah matahari dan gugusan bintang. Selain itu, matahari dan gugusan bintang ternyata ada lagi bantuan yaitu medan magnet bumi yang juga dapat dimanfaatkan oleh hewan untuk menentukan arah migrasi. Nah, yang pertama yaitu kita membahas tentang migrasi penyu. Kebanyakan hewan bermigrasi secara berkelompok, tetapi penyu tidak. Hewan ini bermigrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Jarak migrasi penyu cukup jauh yaitu sekitar 3.000 sampai 13.000 km yang ditempuh dari 58 hari sampai 5 atau 10 tahun. Nah, bagaimana penyu ini bisa bermigrasi? Menurut tim peneliti dari University of North Carolina, penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur menggunakan dua set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Nah, yang kedua yaitu migrasi burung. Pada musim tertentu, beberapa burung seperti burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi. Dalam bermigrasi, burung menggunakan bantuan matahari dan gugusan bintang. Beberapa jenis burung juga menggunakan medan magnet bumi dalam bermigrasi. Posisi matahari dapat menjadi indikator arah yang mengantarkan burung sampai ke tempat tujuan. Sementara itu, untuk burung-burung malam yaitu menggunakan gugusan bintang untuk menentukan arah terbangnya. Walaupun matahari dan bintang dapat menjadi penentu arah yang benar, tetapi terdapat kendala apabila terdapat awan atau kabut tebal yang menghalangi pandangan burung. Nah, bagaimana burung mengatasi persoalan tersebut? Ternyata, burung dapat menggunakan media lain sebagai navigator terbangnya yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi dapat menjadi penentu arah utara selatan yang baik.
Dalam otak burung terdapat magnetit atau mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Oke, sekarang kita lanjut. Medan magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotatik bakteria merupakan bakteri yang dapat memanfaatkan medan magnet atau daya kerja magnet bumi untuk kelangsungan hidupnya. Magnetotatik bakteria bergerak dari lokasi satu ke lokasi lainnya menggunakan organel yang mengandung kristal magnetik dan dengan cara bergerak melalui jalur bumi. Nah, gerakan sel bakteri inilah yang dikenal dengan istilah magnetotaksis. Salah satu contoh magnetotaktik bakteria adalah bakteri Magnetospirillum magneticum. Nah, mikroorganisme magnetik alami ini biasanya hidup di lingkungan perairan seperti kolam dan danau, di bawah permukaan yang ketersediaan oksigennya cukup langka. Bakteri ini berenang mengikuti garis magnet bumi, menyelaraskan dalam medan magnet seperti jarum kompas untuk mencari konsentrasi oksigen yang lebih disukai. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teori dasar kemagnetan. Yang akan kita bahas pertama yaitu konsep gaya magnet. Magnet pertama kali ditemukan di alam berupa batu yang disebut lodestone. Magnet juga dapat dibuat sesuai kebutuhan manusia. Jenis magnet ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan memiliki bentuk bermacam-macam. Magnet alam dan magnet buatan sama-sama memiliki sifat mampu menarik bahan-bahan magnetik seperti besi. Apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ternyata tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Ada beberapa logam yang tidak dapat atau lemah ditarik oleh magnet. Nah, hal tersebut berkaitan dengan sifat magnet bahan. Benda-benda atau bahan-bahan magnetik dikelompokkan menjadi bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Yang pertama kita bahas yaitu bahan ferromagnetik, yaitu benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dapat dibuat magnet. Contohnya yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua yaitu bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak bisa dibuat menjadi magnet buatan. Contohnya yaitu mangan, platina, aluminium, dan timah. Yang ketiga yaitu bahan diamagnetik. Benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet itu disebut bahan diamagnetik. Contohnya yaitu bismut, seng, raksa, dan timbal. Magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menggosok. Menggosok magnet ke bahan ferromagnetik dengan arah konstan, jadi arahnya itu tetap ya teman-teman. Kalau perhatikan di gambar, arahnya itu tetap, kalau misalkan ke bawah ya ke bawah terus, kalau ke atas terus, tidak boleh bolak-balik. Nah, bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ini ada sebuah magnet yang berwarna biru itu adalah kutub selatan dan yang berwarna merah adalah kutub utara. Nah, ketika digosokkan kepada suatu logam, maka nanti bagian akhir logam ini akan berlawanan arah dengan penggosoknya. Penggosoknya tadi adalah warna merah, berarti arah utara. Sedangkan ujung logam yang terakhir ini akan berwarna biru atau berkutub selatan. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Cara induksi yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik. Bahan yang didekati magnet tersebut akan menjadi magnet. Kutub magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksi. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada video di atas itu. Cara yang ketiga yaitu mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC. Magnet dapat dibuat dengan arus listrik DC yang dialirkan melalui lilitan kawat pada bahan ferromagnetik. Magnet jenis ini dinamakan elektromagnet. Elektromagnetik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Elektromagnetik dapat kamu temukan pada bel listrik, saklar elektromagnetik, dan telepon kabel. Nah, yang pertama yaitu bel listrik. Bel listrik terdiri atas 2 bagian utama yaitu elektromagnet dan pemutus arus atau interruptor. Nah, untuk skema bel listrik bisa teman-teman perhatikan pada gambar. Penerapan yang kedua yaitu saklar elektromagnet.
Dalam rangkaian elektronik dan rangkaian listrik, saklar berfungsi sebagai pemutus dan penghubung listrik. Ketika kondisi off, maka arus listrik yang tadinya mengalir melalui saklar akan terputus. Dan sebaliknya, ketika kondisi saklar on, maka arus listrik akan kembali melewati saklar tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Yang pertama yaitu memukul-mukul magnet dengan benda yang keras. Misalkan magnet tersebut dipukul-pukul dengan palu. Cara yang kedua yaitu menjatuhkan magnet secara berulang-ulang. Cara yang ketiga yaitu membakar magnet. Dan cara yang keempat yaitu mengaliri magnet dengan arus listrik AC. Yang selanjutnya yaitu medan magnet. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa serbuk besi ternyata paling banyak menempel pada ujung-ujung magnet atau kutub-kutub magnet. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet terbesar berada pada kutub-kutub magnet. Tahukah kamu mengapa paku-paku kecil tidak tertarik magnet ketika berada jauh dari kutub-kutub magnet? Hal ini disebabkan paku-paku kecil berada di luar medan magnet sehingga tidak mengalami gaya magnet atau gaya magnet yang dialaminya sangat kecil sehingga tidak mampu menarik paku-paku kecil ke magnet. Nah, kalau di gambar yang ini medan magnet itu digambarkan dengan anak panah ini, di mana medan magnet itu keluar dari kutub utara atau di sini disimbolkan dengan N menuju ke kutub selatan atau simbolnya S. Nah, jika magnet-magnet yang sejenis didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Tetapi jika magnet yang tidak sejenis didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Yang selanjutnya yaitu teori kemagnetan bumi, di mana bumi itu memiliki kutub magnet yang arahnya berlawanan dengan kutub geografis bumi. Di mana kutub geografis bumi itu ada kutub utara yang biasanya disimbolkan pada bagian atas dan kutub selatan yang bagian bawah. Nah, sedangkan kutub magnet bumi itu arahnya sedikit miring dibandingkan dengan kutub geografis bumi. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada saat teman-teman menggunakan kompas, jarum kompas tidak tepat menunjukkan arah utara bumi. N itu adalah kutub geografisnya bumi yang menunjukkan arah utara. Sedangkan yang warna merah ini adalah jarum kompas, di mana jarum kompas itu tidak akan pernah berhimpit dengan kutub geografisnya bumi. Mengapa seperti itu? Karena kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada pada kutub-kutub geografis bumi. Nah, antara kutub geografis bumi dan kutub magnet bumi itu akan membentuk sudut yang disebut dengan sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Nah, sedangkan antara kutub magnet bumi dengan garis ekuator atau garis horizontal bumi itu disebut dengan sudut inklinasi. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Nah, untuk penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arah arus listrik dan medan magnet. Nah, untuk penentuan arah gaya Lorentz bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I, dan 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet atau yang disimbolkan dengan huruf B, sedangkan arah telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz yang disimbolkan dengan huruf F. Nah, besarnya gaya Lorentz yaitu F sama dengan P kali I kali L. Pada kehidupan sehari-hari banyak peralatan yang menggunakan konsep gaya Lorentz. Salah satunya yaitu motor listrik, ampere meter, dan voltmeter. Nah, contoh soal untuk gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu apa saja tadi yang diketahui. L sama dengan 10 meter, I sama dengan 5 mA. Nah, karena satuannya masih miliampere harus dijadikan ampere.
dari miliampere ke ampere itu adalah dibagi 1000. 5 dibagi 1000 maka akan ketemu hasilnya yaitu 0,005 ampere. Nah, untuk medan magnetnya sebesar 8 Tesla. Yang ditanyakan tadi adalah gaya Lorentz atau F-nya. Nah, kita ingat bahwa rumusnya gaya Lorentz F sama dengan B kali I kali L. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, jadi di total semuanya maka akan ketemu hasil 0,4 Newton. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang induksi magnetik. Medan magnet digambarkan dengan adanya garis gaya magnet yang ditunjukkan oleh anak panah ini tadi. Nah, yaitu dengan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I-nya, genggaman keempat jari menunjukkan garis gaya magnet atau medan magnetnya. Banyak peralatan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi magnetik. Nah, contohnya yang pertama yaitu dinamo pada sepeda. Contoh penerapan yang kedua yaitu pada generator. Penerapan induksi magnetik yang ketiga yaitu pada transformator atau trafo. Trafo adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian. Alat ini bekerja menggunakan prinsip induksi magnetik. Trafo dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transformator atau trafo step up dan transformator atau trafo step down. Nah, di mana transformator step up itu berfungsi menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekunder atau NS-nya itu lebih besar daripada jumlah lilitan primer atau NP. Nah, oleh karena itu, tegangan sekunder atau VS-nya akan lebih besar daripada tegangan primer atau VP. Nah, selanjutnya yaitu trafo step down, itu berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari trafo step up. Kalau di step up, NS-nya lebih besar daripada NP, sedangkan untuk step down itu NS-nya kurang dari NP. Nah, untuk menentukan berapa tegangan atau daya listrik pada transformator atau trafo, teman-teman bisa menyimak rumus berikut ini. Nah, efisiensi trafo dapat dihitung dengan persamaan. Ini itu adalah simbolnya efisiensi, di mana efisiensi trafo sama dengan daya output dibagi daya input dikali 100%. Contoh soal transformator. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukan A. Tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Yang C. Efisiensi transformator. Dan D. Jenis transformator. Nah, di soal diketahui ada 300 lilitan primer, itu sebagai NP-nya. Nah, untuk yang 30 lilitan sekunder itu sebagai NS-nya. Jika tegangan pada lilitan primer 220 volt itu sebagai VP-nya, teman-teman diminta untuk menentukan yang A yaitu tegangan pada lilitan sekunder atau VS-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya tadi 300, NS-nya 30, sedangkan VP-nya 220. Selanjutnya dikalikan silang, di mana VS-nya sama dengan 220 dikali 30 per 300, maka nanti akan ketemu sebesar 22 volt. Yang B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, ini berarti sebagai IP-nya, yaitu arus listrik pada lilitan primer. Pertanyaannya, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Jadi yang ditanyakan adalah IS-nya. Teman-teman bisa menggunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP, di mana NP-nya tadi 300 lilitan, NS-nya 30 lilitan, IS-nya yang dicari, IP-nya yaitu 0,5 mA. Nah, terus dikali silang, 300 dikali 0,5 sama dengan 30. Sama dengan nanti ketemu jawabannya 5 mA.
ampere. Yang C yaitu menentukan efisiensi transformator. Efisiensi transformator sama dengan P output atau daya output per daya input kali 100% atau Vs kali Is per Vp kali Ip kali 100%. Vs-nya tadi yaitu 22 volt, Is-nya tadi 5 ampere, 5 miliampere per Vp-nya 220 volt dan Ip-nya 0,5. Maka nanti ketemu jawabannya, yaitu ini dicoret, tinggal 10. 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Jadi 5 per 5 kali 100%, berarti ya tetap 100%. Oke, yang D yaitu jenis transformatornya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tadi Vp itu nilainya 220 volt, sedangkan Vs hanya 22 volt. Karena Vp lebih banyak daripada Vs dan NP-nya kan ini 300, Ns-nya 30. Dan NP-nya juga lebih banyak daripada Ns, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Nah, itulah tadi contoh soal untuk transformator. Agar kalian lebih memahami tentang materi kemagnetan, maka kerjakanlah tugas berikut. Untuk materi yang terakhir yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Nah, magnet sangat bermanfaat dalam produk teknologi. Setelah mempelajari subbab ini, kita akan mengetahui bahwa prinsip keelektromagnetan dimanfaatkan dalam pembuatan kereta maglev, yaitu salah satu kereta tercepat di dunia. Nah, tahukah kamu bahwa magnet juga bermanfaat dalam bidang kedokteran? Nah, simaklah materi berikut ini. Yang pertama yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, MRI atau pencitraan magnetik merupakan salah satu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh tanpa operasi. Nah, biasanya kita menyebutnya sebagai ronsen atau CT scan. Tapi MRI ini memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan CT scan atau ronsen. Keunggulan dari MRI salah satunya yaitu MRI lebih unggul untuk mendeteksi kelainan pada otak, sumsum tulang belakang, dan otot rangka. Yang kedua, MRI mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan kemagnetan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada dasarnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN beroperasi dengan prinsip yang sama dengan pembangkit listrik konvensional. Perbedaannya antara PLTN dengan pembangkit listrik konvensional yaitu pada cara pembangkitan panas untuk menghasilkan uap. Salah satu PLTN yaitu adalah reaktor Tokamak yang bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium. Medan magnet yang sangat kuat pada reaktor fungsi sering dikenal dengan botol magnet karena dapat membelokkan partikel bermuatan sehingga tetap berada di dalam medan magnet. Skema reaktor Tokamak itu bisa teman-teman perhatikan pada video tersebut. Nah, oke, yang terakhir yaitu pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi kereta maglev. Kereta maglev atau magnetic levitation merupakan kereta tercepat di dunia. Kecepatan kereta maglev dapat mencapai 650 km per jam. Karena maglev berjalan di atas rel magnetik tanpa menyentuh rel tersebut karena adanya gaya tolakan magnet yang berada di badan kereta dan di rel. Nah, itulah tadi materi ke-6 untuk kelas 9 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Semoga dengan video ini dapat memperjelas penjelasan teman-teman tentang materi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.